Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah ini pesan dari seseorang yang tak berkomunikasi denganmu. Ini pesan dari seseorang yang tak berkomunikasi denganmu. Ya, pesan ini khusus untuk kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi energi dari banyak orang semua yang menonton di channel ini ya. Jadi mungkin sekali energinya tidak 100% untuk kamu. Kamu harus pilih dan sesuaikan dengan keadaan kamu. Tapi kalau nggak cocok pun kamu bisa ambil pembelajarannya aja. Dan untuk kamu yang pengen energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silakan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram. Pembacaan di channel ini bisa untuk tua dan muda ya, tidak menjadi masalah ya teman-teman. Yang penting 18 tahun ke atas, wanita ataupun pria bisa untuk segala jenis hubungan, bisa untuk pasangan sah, masih HTS-an, cinta segitiga, segitujuh ya teman-teman, baru pendekatan dan sebagainya. Dan sangat mungkin tertukar-tukar dan terbolak-balik energinya ya dengan orang yang kamu pikirkan. Dan juga periode waktunya bisa sedang terjadi, sudah terjadi atau akan terjadi ke depannya ya teman-teman. Nah, jadi, pembacaan di channel ini juga tidak mengenal batasan waktu atau tidak mengenal kata expire. Mari kita lihat dulu, siapa sih orang ini, ciri-cirinya yang tidak berkontak dengan kamu, teman-teman. Judgment. Orang ini sepertinya sedang dalam periode berharap ada hal baik yang datang ke dalam kehidupannya ya. Mungkin banget ada hal-hal penting, keputusan-keputusan yang sedang dia pikirkan berhubungan dengan pilihan hidupnya, berhubungan dengan keadaan yang harus dia hadapi, teman-teman ya. Karena sangat mungkin sekali kamu berdiri dengan seseorang yang menghadapi situasi yang serba sulit ya teman-teman. Mungkin banyak masalah, mungkin dia berharap situasi bisa recovery, entah itu ada masalah secara keuangan, entah itu ada masalah kesehatan, ada masalah keluarga dan sebagainya ya. Jadi itu mungkin jadi salah satu alasan dia nggak berkomunikasi sama kamu. Ada energi Seven of Pentacles ya. Jadi orang ini sedang banyak merenung, berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Mungkin sudah banyak hal-hal yang dia lakukan teman-teman ya. Termasuk mungkin dalam usaha ataupun pekerjaan dia. Tipenya adalah orang yang juga seperti senang segala sesuatu yang direncanakan, dipikir terlebih dahulu ya. Knight of Swords. Orang yang bersemangat, orang yang punya pikiran yang menggebu-gebu, orang yang pikirannya to the point ya. Pergerakan orang ini cukup dinamis, terkadang dia bisa impulsif ya. Sebelumnya mungkin dia adalah seorang yang impulsif dan berani ya. Tapi sekarang dia jadi lebih banyak mungkin berpikir dan merenung. Ada energi Ace of Wands. Orang ini adalah orang yang mungkin ya berbeda jaraknya dari kamu ya teman-teman. Jadi kamu sangat mungkin mengharapkan adanya kedatangan orang ini. Orang ini pun sangat mungkin sebenarnya galau dan gelisah sebenarnya untuk bisa datang. Ada begitu banyak pikiran dia, pengen bergerak ini, pengen bergerak ke itu ya. Mungkin mau datang ke kamu dan sebagainya. Tapi masih banyak masalah yang bikin dia risau ya. Queen of Swords. Secara pemikiran mungkin saja dia punya pemikiran yang cara pikirnya mungkin saja berbeda ya teman-teman dari kamu. Ada juga yang mungkin saja punya sisi dia itu sering tidak mengungkapkan sebenarnya pikiran dia seperti apa. Jadi mungkin dia banyak tertutup, ada yang introvert dan sebagainya ya. Energi dia itu kalau lagi cepat bisa dinamis banget, kalau lagi lambat bisa stagnan banget ya teman-teman. Nah, selain tidak ada komunikasi, ada situasi apa lagi sih antara kamu sama dia teman-teman ya? Selain tidak ada komunikasi, ada situasi seperti apa antara kamu sama dia? Heart chakra ya. Orang ini mungkin sekali bermasalah dengan cakra hati ya teman-teman. Jadi mungkin banget dia bisa saja emosional atau justru banyak emosional blocking. Orang ini menjadi sangat sensitif, bisa menjadi sangat gampang sedih, gampang marah, kecewa dan sebagainya ya teman-teman. Kamu sama dia punya past life karma. Kalian tuh punya hubungan karma dari sebelumnya. Jadi mungkin saja ada energi koneksi ya yang sangat kuat antara kamu sama dia ya.
Dan orang ini saat ini emosinya lagi nggak baik-baik aja, penuh dengan kemarahan, negative thinking. Nah, ini juga mungkin menjadi suatu kendala. Dia tuh banyak tidak berkomunikasi sama kamu karena emosi dia sedang nggak baik-baik aja, teman-teman. Ya, dia begitu banyak pikiran negatif. Dia juga mungkin sedang dalam energi yang tadi Sora bilang putus asa, bingung sama keadaan dia. Dan di sini penuh dengan banyak energi kesedihan. Kamu mungkin di sini banyak yang sedih, memikirkan dia, memikirkan bagaimana kelanjutan hubungan ini ke depannya mau gimana. Ada energi kangen, energi rindu juga, teman-teman, ya. Orang ini itu memang sengaja memilih diem ya, karena dia takut menumpahkan segala emosi dia yang nggak baik-baik aja ke kamu, ya. Banyak emosi yang tidak bisa terkontrol di sini secara emosional, banyak luka, banyak trauma, dan dia juga takut akan memberikan lebih banyak trauma dan luka lagi ke kamu, ya. Knockout, orang ini sedang merasa pesimis, banyak yang sedang merasa pesimis, merasa banyak yang mungkin putus asa, masih sedang dalam emosi yang nggak bersemangat, ya. Jadi mungkin itu tadi pikirannya banyak ke-blocking, energinya banyak ke-blocking, nggak semangat, teman-teman, ya. Itu kenapa mungkin dia nggak komunikasi sama kamu, ya. Tuh, overwhelmed, dia hanyut dalam pikiran-pikirannya dia, emosi-emosinya dia, kemarahan-kemarahannya dia, teman-teman, ya. Dan dia seperti tidak siap untuk mengungkap seperti apa yang sebenarnya dia rasakan, seperti apa sebenarnya keadaan dia. Di sini juga ada yang mungkin punya masalah dengan emosional, teman-teman, ya. Jadi mungkin banget dia tidak siap untuk kamu mengungkap semuanya apa adanya perasaan dia dan keadaan dia sama kamu, teman-teman. Dan di satu sisi dia berusaha untuk cuek, sudahlah cuek aja, ya, karena mungkin banget ego dia lagi naik. Karena keadaan dia lagi nggak bagus, dia itu banyak tidak peduli, cuek, dan banyak denial sama perasaannya sendiri. Dan akhirnya dia memilih untuk hiding, ya. Dia memilih untuk bersembunyi, ya. Ketika keadaan dan situasi sedang nggak baik-baik aja sama dia, teman-teman. Ya. Apa yang sebenarnya sedang dihadapi sama dia, teman-teman? Fear. Orang ini begitu banyak ketakutan, kekhawatiran karena keadaan dia nggak kondusif, keadaan dia nggak baik-baik aja, banyak yang dalam situasi mungkin secara mental ataupun secara fisik sakit, teman-teman. Orang ini juga mungkin tidak siap, ya, terhadap mungkin komitmen, tidak siap ngadepin kamu, atau begitu banyak energi takut gagal, ya, tidak semangat dan sebagainya, ya. Nah, ini juga bisa jadi informasi untuk kalian yang mungkin belum tahu kenapa, ya. Ini bisa jadi tambahan, ya. Karena secara intuisi dia tuh merasa resah, teman-teman, nggak tenang dan gelisah, ya. Nggak tenang, gelisah, ya, teman-teman. Tuh. Karena dia itu harus bertahan. Jadi orang ini tuh sedang dalam energi di mana dia mungkin harus bertahan, harus kuat secara keuangan, secara mentalitas, sedangkan dia nggak baik-baik aja, banyak masalah yang mendera dia, teman-teman. Dan mungkin di sini juga beberapa kali dari kalian ada yang sudah tahu dari intuisinya. Permanence. Karena sepertinya masalah-masalah yang dia hadapinya adalah sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang tidak mudah hilang begitu saja, ya, teman-teman, ya. Seperti misalnya, ya sudah, dia harus sudah punya kewajiban, misalnya membayar hutang, itu kan sudah tidak bisa dihapuskan begitu saja, namanya tanggung jawab, ya. Misalnya harus mengurus orang tua yang sakit, atau ada satu penyakit yang bikin dia jadi kaget, dia shock, dan itu permanen ada di badan dia, teman-teman. Dan secara pikiran, creativity, orang ini sedang banyak banget pikirannya itu jadi overthinking, ketakutan, dan emosional. Nah, jadi kita akan coba lihat pesan apa yang sebenarnya mau disampaikan sama dia, teman-teman, ya. Pesan apa yang sebenarnya dia mau sampaikan sama kamu, ya, ketika kalian nggak berkomunikasi, ketika dia bersembunyi. Reflections, teman-teman. Satu, dia sedang butuh waktu untuk refleksi, untuk berpikir ke depannya mau seperti apa, ya. Sedang berpikir, sedang banyak merenung, ya. Mungkin introspeksi diri juga, apa yang jadi kesalahan dia, apa yang jadi kekurangan dia, teman-teman. Karena begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran soal masa depan. Ini juga ngomongin soal ada yang mungkin ngerasa insecure, ya, teman-teman, sama dirinya sendiri. Toxicity, bound pattern. Orang ini juga menyadari bahwa di antara kalian mungkin ada pola-pola berulang yang cenderung jadi toksik, ya. Mungkin sekali
ya. Kalian selalu terlibat dalam masalah yang sama. Misalnya komunikasi selalu bermasalah, emosional, mungkin dia selalu ngelakuin kesalahan yang sama, sikap kamu juga mungkin ada kesalahan yang sama, atau pola-pola kalian yang berulang sama. Nah, ini yang sepertinya dia ingin melepaskan diri dari pola-pola itu, teman-teman, ya. Karena di sini ada sisi toksik ya. Jadinya dia mencoba untuk menarik diri dulu, lepasin dulu energinya, karena saat ini pun dia sedang nggak baik-baik aja. Dan dia juga yang dia khawatirkan, kalau dia adalah tetap maksain untuk ngadepin kamu, ya, energi ketakutannya dia, energi pesimisnya dia, itu juga akan nyampe ke kamu. Karena di sini dia saja tidak begitu berani untuk menghadapi dirinya sendiri, gitu ya, teman-teman. Apalagi dia mau menghadapi kamu, gitu loh ya. Jadi di sini juga ada energi di mana orang ini itu seperti tidak berani menghadapi. Ya, karena di sini mungkin banget orang ini itu belum punya visions, belum punya gambaran ke depannya mau seperti apa di fake ya. Dia itu belum melihat ya, jadi dia banyak melihat ke dalam dirinya dulu. Itu yang mungkin mau dia sampaikan. Ya. Sebenarnya gairah sama kamu tuh masih ada ya, hot attractions ya, masih ada energi gairah yang kuat sama kamu. Tapi di satu sisi lain, ini bisa saja situasi hubungan di antara kalian mungkin terakhiran ini sering memanas, ada emosi, ada kesedihan, ada perguncangan secara perasaan ya. Dan kalian tuh sering sekali bergesekan ya. Jadi situasi yang nggak kondusif ini semakin membuat dia, ya sudahlah, aku memilih untuk menarik diri dulu ya, berusaha untuk lari, karena terlalu banyak saat ini konsentrasinya dia harus survive dirinya sendiri, dan bagaimana kalau ngadepin kamu. Dia juga nggak berkomunikasi ya, karena pergesekan di antara kalian juga sangat mungkin dia merasa insecure dengan dirinya sendiri, karena sangat mungkin dia belum siap atau belum mampu menjadi seseorang yang sesuai dengan ekspektasi dan harapan kamu. Ya, jadi sangat mungkin banget dia ngerasa insecure sendiri sama keadaan dia, insecure sendiri dengan situasinya dia, sehingga sangat mungkin sekali ya orang ini banyak jadi nggak yakin sama dirinya sendiri, karena sadar dia mungkin tidak bisa menjadi sosok yang kamu mauin ya. Jadi kayak mundur, teman-teman, karena daripada berantem lagi, ribut lagi, apapun itu. Mungkin saja ekspektasi kamu itu tidak langsung kamu ungkapkan ya, ada yang langsung, ada yang enggak, teman-teman. Dan mungkin dia sadar dia belum bisa memenuhi itu. Mungkin ada dari kalian yang bilang kalau di komentar, ya kan kak, aku cuma ngarepin dia bisa setia. Oh, ternyata dia sadar dia belum bisa setia. Aku pinginnya dia serius kak, aku pinginnya dia peduli kak, aku pinginnya dia jelasin kak, aku pinginnya dia nanyain kabar aku kak, aku pinginnya. Nah, itu namanya ekspektasi, teman-teman ya. Dan itu yang mungkin belum mampu untuk dia berikan sama kamu, apapun ya yang kamu inginkan, baik kamu katakan atau tidak ya. Dia insecure sendiri. Di satu sisi ada ego, teman-teman. Ada ego dia. Mungkin saja dia tidak mau kelihatan lemah, mungkin saja dia tidak mau kelihatan sebagai seseorang yang sedang kalah, ya. Orang ini punya pride ya, harga diri sendiri ya. Jadi mungkin banget situasinya lagi sulit, tapi mungkin karena gengsi dan harga diri, dia tidak mau kamu tahu kalau dia sedang dalam situasi yang penuh dengan masalah, ketakutan ya. Itu sangat mungkin sekali. Cycles, orang ini merasa bahwa ada yang harus dia kelarin, teman-teman ya. Karena di sini banyak hal yang dia rasakan, dia mau sampaikan sama kamu, aku harus banyak hal yang aku rubah dulu, harus aku transformasikan dulu untuk diri aku sendiri. Dan sebenarnya yang ingin dia sampaikan adalah dia berharap kamu untuk bisa melepaskan dia dulu, mengikhlaskan dia dulu. Karena sejujurnya dia pun sudah punya energi saat ini ikhlas, karena dia belum tahu bagaimana kedepannya akan jadi seperti apa. Jadi sebenarnya mau dia sampaikan sama kamu adalah dia harus selesaikan dulu apa yang harus dia selesaikan, dan saat ini dia cuma bisa ikhlas dan pasrah mengikuti jalanan aluran ya. Karena dia sekarang sedang dalam energi mentok, energinya nggak bagus ya. Karena sepertinya orang ini masih takut atau masih tidak yakin untuk mengambil suatu langkah. Karena kalau ambil suatu langkah, sangat mungkin yang diharapkan adalah awal yang baru, akan ada suatu pembaharuan, teman-teman ya.
Dan dia sepertinya belum siap. Makanya dia pengen menyampaikan sama kamu, dia menarik diri, detachment, cold ya, menarik diri untuk bersikap dingin sama kamu atas ketidaksiapannya dia. Ya. Karena mungkin ada sesuatu yang kamu harapkan. Orang ini sedang berusaha untuk jadi lebih bijak ya, teman-teman, higher self. Dia sedang mungkin ada yang meditasi, banyak merenung dan berpikir gitu ya. Aku ambil yang paling atas ya. Karena yang kartunya kebanyakan. Saat ini, kamu juga berdiri dengan seseorang yang masih penuh dengan energi kebingungan, ketidakyakinan. Jadi sebenarnya energi dia tuh banyak banget yang ngambang, banyak banget yang bingung, yang nggak tahu harus gimana, dan nggak tahu harus bagaimana. Jadi orang yang masih gimana mau ke kamu, mau kasih sesuatu yang jelas, kalau diri sendiri dia aja masih bingung, masih nggak tahu arah dan tujuan mau kemana, teman-teman. Yang dia rasakan, yang mungkin ingin dia sampaikan ke kamu. Yang pertama, dia putus asa dan dia mulai bertanya-tanya, apa sih yang mau kamu harapkan bisa kamu lihat di aku? Ya, dia merasa diri dia nggak layak, teman-teman. Emotion overwhelm me. Emosi itu sangat-sangat melingkupi aku. Kamu bisa lihat ya, teman-teman, energi yang emosi mempengaruhi ada satu, ya. Emosi di sini juga ada dua. Ya, di sini juga ada energi apa namanya, silent storm before the emotions, 3. Jadi ini jelas ya, sampai diulang itu artinya memperkuat energinya gitu. Kalau orang ini sedang sangat-sangat emosional, teman-teman. Sebenarnya dia takut kehilangan kamu, ya. Tapi di satu sisi dia sadar diri kalau emosi dia itu nggak baik-baik aja. Dan dia sadar diri kamu layak untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada dia, teman-teman. Ya. Karena dia merasa dia tidak layak dan dia tidak mampu untuk menerima cinta kamu, kebaikan kamu, sayangnya kamu. Aku berharap aku bisa menjadi berbeda. Aku ingin sekali menjadi seseorang yang berbeda, teman-teman. Dia bertanya-tanya, kenapa sih kok kamu bisa sayang sama aku dengan aku yang begini? Ya. Hidupku sekarang lagi benar-benar berantakan. Menjelaskan ya, yang tadi aku bilang penuh dengan ketakutan, dan sekarang dia sedang dalam situasi yang penuh dengan berantakan. Dan dia masih bingung dan belum paham sama banyak hal, teman-teman. Dia merasa saat ini terlalu banyak tekanan, dia nggak siap, begitu banyak energi emosi. Dia berharap ya, kalau dia bisa mengulang waktu, mungkin dia ingin bisa memperbaiki situasi dan keadaan di antara kalian. Mungkin sebaiknya dia nggak sama kamu kalau tahu dia belum siap. Dia belum siap untuk datang ke kamu sekarang. Ya, teman-teman, ini kelihatan dengan jelas dari kartunya. Orang ini mau menyampaikan bahwa dia belum siap datang ke kamu, ya, saat ini. Oh, teman-teman, sepertinya orang ini masih berfokus sama karir dan kerjaan dia, teman-teman, ya, ke depannya, ya. Tadi Sora baru nanya apa yang akan terjadi ke depannya. Orang ini masih terfokus sama karirnya, ya. Dan sepertinya dia masih belum siap ya, teman-teman. Dia masih terlalu rapuh, gak siap untuk datang ke kamu, ya, teman-teman. Karena mungkin saja saat ini dan ke depannya dia masih berfokus sama untuk yang namanya abundance, untuk yang namanya keberkahan ya. Jadi sepertinya orang ini belum siap ya untuk kedepannya datang ke kamu, teman-teman. Ya, fokusnya masih ke arah keuangan. So, ada energi yang sangat kuat di sini ya. Ada energi optimisme. Ada energi pergerakan ya. Well, intinya adalah dia baru bisa bergerak ke kamu ketika situasi, keadaan, keuangan, finansial sudah membaik. Nah, ini berapa lama? Aku nggak tahu, aku nggak bisa jawab juga, teman-teman ya. Karena di kartu ini kita setiap orang itu kan beda-beda ya dalam menyelesaikan dan kemampuan untuk mengakumulasi juga situasi keuangan. Karena di sini sepertinya ada hutang piutang yang besar, ada komitmen keuangan yang besar sekali, teman-teman. Jadi setiap pergerakan dia itu terhambat dengan adanya situasi keuangan. Lalu masukan untuk kamu apa? Teman-teman dengarkan suara hati kamu sendiri, voice. Kamu sudah tahu suara hati kamu tuh sebenarnya banyak memberikan dukungan atau banyak memberikan solusi.
Mungkin saatnya kamu healing untuk fokus ke diri kamu sendiri ya, gitu loh. Karena mungkin kamu juga banyak trauma, banyak kecewa ya, dan banyak kesedihan. Sisanya cuma bisa waktu yang menentukan teman-teman ya. Ini memang tidak ada hal-hal yang nggak bisa dipaksain. Seperti situasi dan keadaan saat ini ya, nggak bisa dipaksain ya. Cuma waktu yang bisa memulihkan keadaan dan situasinya. Oke, berikan waktu dulu teman-teman ya. Cuma bisa ketemu jawabannya. Karena berapa lama bisa keadaan yang membaik, itu juga waktu yang bisa menjawabnya. Oke. Untuk teman-teman yang masih ingin beli gelang kelembutan bulan untuk membooster intuisi, membooster energi kelembutannya, energi ketenangannya, untuk yakin dengan keputusannya, Infinity adalah cinta tanpa syarat dan bintang adalah lambang dari harapan positif. Berhubung masih ada teman-teman, ini batu asli ya. Selama aku promosi berarti masih ada teman-teman ya. Harganya 250.000 ya di Instagram Sora. Kalau di Tokopedia Sora harganya 270.000. Bebas mau beli di mana aja teman-teman ya, bebas. Nah teman-teman juga kalau lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Saat ini teman-teman stoknya sudah kurang dari 20-an. Jadi silakan dibeli selagi masih ada teman-teman ya. Karena kalau sudah habis aku tidak bisa mem-PO-kan ya untuk kalian. Karena aku harus ambil dengan jumlah yang besar kalau ambil di supplier besar. Terima kasih, aku sudah boleh promo. Sekarang kita coba lihat alfabet, sebelum alfabet astrologi yang terungkap dulu ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya teman-teman. Coba komentar di bawah siapa yang udah pinter tahu Sun, Moon, Rising, Venus. Libra, Capricorn, Virgo, Gemini, Libra, Sagittarius, dan Taurus. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini, teman-teman silahkan ya. Tapi videonya nanti khusus buat kamu. Silahkan banget teman-teman, boleh ya. Segera hubungi ke Instagram Sora. Atau teman-teman ada yang mau ketemu sama Sora yang berada di Jakarta dan sekitarnya untuk reading langsung juga bisa ya. Hubungi Instagram juga. Atau ada teman-teman yang terpanggil untuk belajar tarot karena memang kepengen menambah ilmunya, ingin juga mungkin menolong diri sendiri dan orang lain. Dan setiap ilmu itu harus belajar teman-teman, biar bisa digali lebih dalam ya. Silahkan, beruntung masih ada kesempatan. Oke. Atau baca bazi teman-teman buat tahu jalan hidup sendiri, untuk lihat lebih detail, lebih dalam momentum-momentum, keadaan, dan potensi. Oke. DB, EJ, TC, Vivi, YT, UY, IF, IL, Z, dan N. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.